Shalom, Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali pada saat ini kita bertemu di persekutuan usia lanjut. Walaupun belum bisa secara tatap muka atau secara langsung, tetapi tidak mengurangi sukacita kita di dalam menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun Bapak Ibu sudah memasuki usia lanjut, tetapi biarlah di usia lanjut kita penuh dengan sukacita. Kita akan isi hari-hari tua kita dengan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Masa Tua Sungguh Senang. Penuh dengan sukacita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Masa tuaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa tuaku, masa yang ku kenal, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa. Benar Tuhan,
Walaupun usia kami saat ini sudah lanjut Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, dari masa muda hingga saat ini, Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Tuhan terus memberi kekuatan kepada kami. Bapa, saat ini kami hendak meneduhkan hati kami. Kami rindu mendengar sapaan firman-Mu. Kami rindu menaikkan pujian kepadamu. Biarlah ya Tuhan, melalui persekutuan saat ini Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat. Tuhan kiranya juga berkati untuk firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Jerdi. Tuhan, berkatilah kami semua Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami mampu melakukan dan mengisi hari-hari tua kami bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Opa Oma, bukan secara kebetulan kalau saat ini kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk di dalam penyampaian firman Tuhan, kita akan sambut satu pujian. Maukah engkau mendapatkan berkat Tuhan yang penuh? Berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu pun dengan kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasihnya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu pun dengan kuasanya. Marilah saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, puji syukur dan terima kasih jikalau kami boleh bersama-sama kembali bersekutu dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan meskipun kami masih bersekutu dan melalui media Zoom, kami yakin dan percaya bahwa semuanya ini tidak akan mengurangi semangat kami untuk bersekutu bersama rekan-rekan kami di dalam ibadah Komisi Lanjut Usia. Hadirlah di tengah-tengah kami dan kiranya Engkau sendiri yang akan memimpin kami mendengarkan akan kebenaran daripada firman-Mu. Dan berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan kita sesuai dengan tema kita, aku tidak mau disebut kolot dan kuno. Kita akan membaca bagian daripada firman Tuhan Matius pasal 25 ayatnya yang ke-14 hingga yang ke-30. Yang demikianlah, sebab itu kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat.
Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uangnya lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai hambaku yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Nah, saudara yang terkasih, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang senantiasa mendengarkannya, menyimpannya, terlebih suka memberlakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, saudara, tema kita, aku tidak mau disebut kolot dan kuno. Ya, dan kalau kita lihat dengan bacaan kita ini, lalu apa sih hubungannya? Ya, saya mulai dari satu situasi keadaan yang kita alami pada saat sekarang ini. Saudara, perkembangan zaman berubah sedemikian cepat. Ya, kita bisa melihat kalau saudara-saudara, opa ataupun oma mungkin pernah mengalami 3 zaman atau 4 zaman lah. Ya, mulai dari zaman Belanda, zaman Jepang, lalu zaman Orde Lama, Orde Baru, lalu zaman Reformasi, dan sekarang ini kita mau sebut apa? Zamannya Pak Jokowi. Ya, tidak lain adalah zaman kerja, era kerja. Atau juga orang dapat seringkali menyebutnya dengan zaman prasejarah, ya, yang disebut dengan zaman purba itu, lalu zaman sejarah, yaitu zaman bercocok tanam dan industri,
ataupun juga zaman modern, di mana kita bisa melihat di dalam era modern itu industri ataupun komputer bertumbuh dengan cepat. Lalu postmodern, ya, itu adalah zaman yang sudah dikuasai atau berada di dalam satu era internet. Dan zaman milenium, saudara, di sana juga seringkali disebut dengan zaman kecerdasan digital atau artificial intelligence. Nah, saudara yang terkasih, kita bisa melihat satu zaman ke zaman yang lain, perubahan dari zaman yang ada pada saat ini kemudian telah berubah sedemikian cepat. Lalu apa yang bisa kita sikapi? Apa yang bisa kita kemudian lihat dari perubahan-perubahan yang sedemikian cepat? Terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya terhadap perubahan zaman yang ada pada saat ini yang sedemikian cepat. Apa yang bisa kita lakukan, saudara? Seringkali perubahan yang sedemikian cepat itu yang disebut dengan disruption, gitu ya. Di mana perubahan yang berjalan normal tiba-tiba begitu harus berubah, dan oleh karena perubahan yang terjadi itu kemudian apa yang ada berhenti, mendadak berhenti, ya, diakibatkan karena sesuatu yang baru. Dulu kita bisa melihat seperti taksi Bluebird atau taksi di Semarang itu namanya apa ya? Itu juga ada tiba-tiba semuanya hilang, digantikan dengan apa coba? Ya Gokar, Grabcar, ya Gojek, ya, atau apa ini? Ya, ketika segala sesuatu itu sudah dengan pemesanan-pemesanan lewat aplikasi, maka saudara bisa pesan makanan aja lewat pengantaran makanan itu, GoFood begitu ya, atau GrabFood, atau juga sekarang juga masuk lagi Shopee begitu. Nah, supermarket yang kita lihat mulai tutup matahari begitu ya, yang sedemikian besar sekarang juga mulai tutup. Giant itu juga mulai tutup. Orang lebih suka belanja online, saudara. Nah, lalu tiba-tiba kita bisa melihat situasi yang berubah sedemikian cepat yang tidak bisa kita duga, yaitu dengan apa? Adanya pandemi ini. Tiba-tiba gereja yang tadinya ada persekutuan, orang datang ke gereja, tiba-tiba juga berhenti, orang harus tidak lagi datang ke gereja. Ya, syukur dalam bulan-bulan ini kita sudah mulai lagi, ya, orang tadinya hanya melihat melalui daring begitu ya, entah itu handphone ataupun TV digital begitu ya. Nah, akhirnya apa, saudara? Perubahan sedemikian cepat, orang kalau tidak siap, maka yang terjadi adalah apa? Orang berada di dalam kebingungan dan lalu kemudian mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, saudara, kalau sudah demikian yang terjadi dalam kehidupan kita, ya bagaimana kemudian sikap kita? Apa yang akan kita lakukan dengan perubahan-perubahan itu? Ya, nah makanya saudara di sini dituntut sikap daripada diri kita untuk apa? Ya, untuk mengikuti satu keadaan juga, satu situasi. Makanya coba kita lihat dari bacaan kita, apakah kita seperti para hamba ini? Ya, ada hamba yang punya talenta, diberikan 5 talenta, 2 dan 1. Nah, saudara, bagi saya talenta itu adalah satu kemampuan lah, satu
upaya-upaya yang ada di dalam diri yang bisa dikembangkan lebih lanjut dalam kerangka apa? Ya, mengupayakan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Apa yang dipercayakan kepadanya, dia mampu untuk melakukan semuanya itu. Begitu loh. Nah, orang yang diberi 5 talenta ini dia ya mau berusaha, mau mengembangkan apa yang ada di dalam dirinya, apa yang dia miliki, sehingga dia mendapatkan 5 talenta, jadi 10 talenta. Orang yang memiliki 2 talenta juga sama, dia diberikan 2 talenta dan dia kembangkan apa yang merupakan satu kemampuan dari dalam dirinya, dia lakukan itu dan dia mendapatkan 2 talenta. Nah, orang yang 1 talenta ini, saudara, justru kita lihat berlawanan dengan kedua orang yang punya 2 ataupun 5 talenta. Nah, tetapi dia tidak mau melakukan apa-apa. Ya, dia anggap bahwa ya ngapain saya lakukan ini. Nah, saudara, kita lihat sebetulnya ketika Tuhan memberikan kepada kita kemampuan, akal budi, hikmat, sesungguhnya manusia itu dapat menyesuaikan diri. Manusia itu dapat melakukan perkembangan-perkembangan yang ada. Dapat melakukan upaya-upaya dalam kerangka apa? Dalam kerangka membangun hidup dan kehidupan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Ya, manusia diciptakan berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Dia punya hikmat, dia punya akal budi, dia punya pikiran. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak bisa atau tidak mampu, maka sesungguhnya manusia itu sebetulnya tidak mau berusaha. Ya, karena Tuhan memberikan kepada manusia masing-masing unik dan mempunyai kemampuan masing-masing. Sehingga ya ada yang cuma 1 talenta, 2 talenta, dan juga bahkan 5 talenta. Ya sudah, apapun yang ada ya dia harus lakukan itu. Nah, sehingga saudara, apa yang terjadi, orang yang punya 1 talenta ini, hamba yang punya 1 talenta ini, dia tidak mau melakukan apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepadanya. Ya. Nah, ketika manusia berada di dalam kehidupan, manusia punya kemampuan untuk menyesuaikan diri, dan ketika terjadi perubahan-perubahan ya yang ada, yang saat ini kita rasakan, sebetulnya manusia juga punya kemampuan untuk menyesuaikan. Sehingga dia bisa mengikuti segala sesuatu, dia bisa mengantisipasi perubahan, dan bahkan dia bisa menikmati segalanya. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita bisa melihat ya, kenapa si hamba yang 1 talenta ini dia tidak mau mengembangkan apa yang ia miliki. Dia tidak mau berusaha, berupaya untuk melakukan segala sesuatu agar apa? Ya, agar kehidupannya dapat berjalan dengan baik. Nah, kalau kita bertanya mengapa si hamba yang punya 1 talenta ini berbuat demikian? Yang pertama, ya karena dia berpikir menurut pikirannya sendiri. Dia senantiasa memikirkan bahwa si tuan ini semau-maunya sendiri, dia adalah tuan yang jahat dan kejam. Nah, itu kan dia sudah menilai sang tuan itu dengan pikirannya, dirinya sendiri, cara pandang dirinya sendiri. Ya, dia tidak mau melihat apa yang ada di dalam kepercayaan daripada sang tuan itu. Yang kedua juga, dia menilai sang tuan ya dari apa yang menurut dia itu adalah benar. Nah, kalau dia sudah berpikir demikian dan dia berpikir bahwa apa yang dipikirkannya benar dan dia menilai benar, berarti di luar itu adalah salah. Dan yang ketiga, mengapa dia tidak mau berkembang dan dia tidak mau berubah dan dia tidak mau mengupayakan apa yang ada di dalam dirinya? Ya, dia adalah orang yang gak mau susah-susah, ya, dan dia juga orang yang tidak mau mengambil resiko. Dia takut
kalau ada apa-apa nanti dengan apa yang dia lakukan itu. Nah, orang-orang demikian, saudara, pada akhirnya ya sudah hanya menerima apa yang ada, ya ngene gelem ora gelem yo ngene, begitu ya. Dan dia tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dan itu akan menyulitkan dirinya sendiri. Nah, orang yang tidak mau berubah ini, saudara, sebetulnya orang yang tidak siap dengan keadaan. Ya, dia tidak melihat apa yang akan terjadi dengan dirinya. Ya, dia hanya, ya sudahlah, apa yang ada pada saya ya seperti ini. Nah, saudara, kita lihat bahwa di dalam konteks daripada ini kan khotbah Yesus tentang akhir zaman ini juga ada perumpamaan tentang 5 gadis yang bijak dan yang bodoh. Nah, 5 gadis yang bodoh ini dia tidak siap mempersiapkan pelita untuk menyambut daripada kedatangan Yesus. Jadi dia hanya diam saja begitu ya, dan dia tidak peduli. Nah, itulah yang terjadi. Nah, orang yang tidak siap dengan keadaan ya dia akan tertinggal manakala ketika perubahan terjadi dan Yesus datang, lah dia tidak siap apa-apa. Nah, orang yang tidak mau berubah itu adalah orang yang kolot, yang tidak mau menyesuaikan diri, saudara. Kolot itu ya kuno, ya tidak modern. Dia tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Ya, dia tidak mau melakukan segala sesuatu dengan ya apa yang dia miliki dengan segala kemampuannya. Nah, tentu inilah yang terjadi. Nah, kalau anak-anak Tuhan yang sedemikian, maka mereka ya tentu disebut sebagai kolot dan kuno itu. Dan ya orang-orang yang sedemikian ini juga pada akhirnya ya mereka bagaikan katak dalam tempurung, mereka ketinggalan zaman, mereka tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya, dan pada akhirnya ya mereka tidak dapat menikmati apa-apa. Sesungguhnya Tuhan sudah memberikan hikmat itu, tetapi mereka tidak mau untuk melaksanakan dan mencoba untuk mengupayakannya. Dan ya dengan tidak bisa menikmati anugerah yang Tuhan berikan, maka kita juga pada akhirnya ya tidak mendapatkan berkat. Nah, saudara coba perhatikan dengan adanya pandemi ini, ya toh, maka semuanya berubah. Ya, kita mungkin ibadah melalui Zoom ataupun melalui YouTube. Lalu kita tidak bisa belajar ataupun tidak mau belajar lah untuk bisa menikmati firman Tuhan lewat gadget ataupun lewat HP atau lewat apalah televisi atau apa. Ya pada akhirnya ya kita tidak mendapatkan apa-apa begitu loh. Nah, makanya saudara, marilah kita bersama-sama mencoba untuk mengembangkan apa yang ada pada diri kita. Ya, kemampuan-kemampuan yang ada di dalam diri kita. Tidak ada orang bodoh, yang ada adalah orang yang malas, orang yang tidak mau berupaya, orang yang tidak bersemangat di dalam menyikapi segala keadaan. Nah, pada akhirnya ya dia tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan segala keadaan. Nah, saudara, ada satu ayat yang indah begitu ya di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-20 yang dikatakan oleh Rasul Paulus demikian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pula sekarang di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi apa yang Rasul Paulus katakan bahwa hidupnya, dirinya, dia tidak mau melakukan segala sesuatu yang membuat dia malu sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan.
Dan dia ingin bahwa hidupnya ini dapat mempermuliakan Kristus Yesus di dalam segala hidupnya, tubuhnya. Oleh sebab itu, saudara, marilah kita, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan, bagaimana kita bisa menyikapi hidup ini, dan bersama-sama di dalam hidup ini ya, kita berupaya dan belajar untuk membangun kehidupan ini, dan kita berupaya untuk menyikapi perkembangan-perkembangan yang ada supaya pada akhirnya kita bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara pasti bisa, mampu. Saudara akan menjadi oma atau opa milenial yang bisa bermain gadget, yang bisa ber-WA ria, yang bisa juga bersum ria, ya. Jangan-jangan ada yang diantara oma-opa yang jadi YouTuber begitu ya. Oleh sebab itu, ya mari biarlah berkat-berkat Tuhan yang kita terima melalui sebuah perkembangan-perkembangan zaman ini, ya kita mencoba untuk menikmatinya dengan segala talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat menjalani kehidupan ini, selamat menjalani perubahan-perubahan zaman, dan Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Mari kita akan berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang dimana menyadarkan kami bahwa sesungguhnya kami memiliki akan talenta-talenta, kemampuan-kemampuan, dan keunikan-keunikan yang Tuhan anugerahkan di dalam diri kami. Ketika kami menyadari kesemuanya itu, biarlah kami boleh untuk mengembangkannya, kami boleh berupaya untuk dapat lebih dalam lagi, kami dapat melakukan segala sesuatu dalam kerangka menerima firman Tuhan, beribadah melalui teknologi daring. Tuhan, mampukanlah kami dan biarlah Engkau memberikan ketekunan kepada kami. Biarlah kami juga dapat senantiasa bertanya dan belajar kepada orang-orang yang mungkin lebih memahaminya dan lebih terampil, hingga dengan demikian kami juga pada akhirnya menguasai akan segala perkembangan-perkembangan yang ada di zaman sekarang ini. Tuhan, kami tetap berdoa dan kami merindukan supaya pada saatnya nanti kami dapat beribadah secara onsite. Kiranya juga Tuhan yang akan tolong kami, dan Tuhan lindungi kami, berkati kami semuanya, dan terlebih di masa-masa pandemi ini, biarlah keadaan yang sudah mulai membaik ini akan tetap baik dan kembali normal ketika kami mempunyai ketaatan untuk tetap hidup dengan mematuhi protokol kesehatan. Dan pada akhirnya kami berdoa bagi kehidupan kami pada hari ini. Biarlah ketika kami memasuki hidup dan segala aktivitasnya, Tuhan selalu hadir dan menolong kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau menyerahkan seluruh doa dan sembahyang kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang memberkati kami. Dan saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di dalam surga.
Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan, setelah selesai persekutuan kita saat ini, kita akan kembali bertemu pada tanggal 9 Oktober 2021. Tuhan Yesus memberkati.